Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Setinggi puji dan sedalam syukur, marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah senantiasa memberikan dan mencurahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua. Di antaranya ada nikmat keimanan, nikmat keislaman, serta nikmat kesehatan yang insya Allah senantiasa Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam marilah kita sanjung tinggikan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga termasuklah kita dan tergolonglah kita umat-umatnya beliau yang insyaAllah akan mendapatkan syafaatnya dan pertolongannya di yaumil akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengambil tema bahwasanya pentingnya menuntut ilmu dalam kehidupan. Karena kenapa? Karena dengan menuntut ilmu ini merupakan salah satu yang harus dilakukan dan merupakan salah satu kewajiban dari orang Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmu faridatun ala kulli muslimin wal musliman." Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap orang yang Islam. Orang yang Muslim itu wajib hukumnya menuntut ilmu. Baik dia laki-laki maupun perempuan, baik ia pejabat maupun yang melarat sekalipun. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala pun menjanjikan orang-orang yang berilmu ini akan diangkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi orang-orang yang berilmu, orang-orang yang senantiasa memiliki ilmu pengetahuan, baik itu di bidang apa saja, maka derajatnya sudah diangkat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh sebab itu, orang yang berilmu pun harus senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang beriman tanpa berilmu ibaratkan pisau di tangan anak bayi. Kalau pisau di tangan anak bayi bagaimana? Bisa mencelakai dirinya. Begitu juga sebaliknya. Kalau ilmu tanpa iman, maka bagaikan pisau di tangan pencuri, bisa mencelakai orang. Oleh sebab itu, di samping kita mempunyai ilmu, kita juga harus mempunyai iman. Kalau jadi dokter, jadilah dokter yang beriman. Jadi tentara, jadilah tentara beriman. Jadi polisi, jadilah polisi yang beriman. Jadi guru, jadi gurulah yang beriman. Karena iman dan ilmu ini tak bisa dipisahkan. Oleh sebab itu, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang yakin bahwasanya hari akhir itu ada, yang yakin bahwasanya setiap manusia itu akan diminta pertanggungjawaban, maka kita sebagai orang yang taat dan yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala haruslah senantiasa menuntut ilmunya Allah dan senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin bahagia di dunia harus dengan ilmu. Wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin di akhirat harus dengan ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin bahagia di kedua-duanya, maka tujuannya tak lain dan tak bukan harus memiliki ilmu. Karena orang yang memiliki ilmu adalah orang-orang yang dimuliakan dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan kali ini saya mengambil kesimpulan bahwasanya orang yang berilmu tadi beda dengan orang yang tak berilmu. Bahwasanya orang yang berilmu merupakan orang-orang yang senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika Nabi Sulaiman alaihissalam pun diberi dua pilihan antara ilmu dan jabatan, Nabi Sulaiman memilih ilmu. Karena kenapa? Karena dengan ilmu bisa dapat jabatan, karena dengan ilmu bisa dapat semuanya. Oleh sebab itu ilmu yang menjaga kita, bukan kita yang menjaga ilmu. Oleh sebab itu kita sebagai orang yang cerdas dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tak ada alasan bagi kita tidak menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang salah, itu datangnya dari saya, dan apabila ada yang benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan jangan lupa subscribe, like, share, and comment agar video-video berikutnya dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Demikianlah, apabila ada yang salah, mohonlah sekalian dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.